mengakibatkan bendungan ini hanyut. Tim Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi Desa Gelar Pawitan, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Anehnya, meskipun terletak tidak jauh dari pusat keramaian Cianjur, desa ini terisolir dan tertinggal. Kami memulai perjalanan dari Desa Cimaragang yang jalan aspalnya mulai terkelupas dan menyisakan jalanan berbatu. Akhirnya sampai juga. Halo Kang Sadayana. Kumaha da Mang? Alhamdulillah. Kalau kami mau ke Desa Gelar Pawitan itu harus menggunakan transportasi apa ya? Oh iya Mbak, untuk akses jalan menuju Desa Gelar Pawitan itu medannya terlalu berat, kalau buat mobil gini nggak bisa lewat. Harus menggunakan ojek gunung motor seperti ini. Mobil harus kami tinggalkan. Kami pun beralih menumpang ojek dari Desa Neglasari ini. Jalanan berlubang dan berbatu membuat perjalanan sangat menantang. Saya terus berpegangan kuat-kuat sepanjang perjalanan menuju Desa Gelar Pawitan. Jarak sekitar 17 km, terasa sangat panjang karena rusaknya jalan. Ini berarti truk nggak bisa masuk ke sini ya, Kak? Nggak bisa. Jadi harus dilalui dengan kendaraan roda 2 aja. Iya. Kalau untuk melewati ini. Iya. Ini adalah sisa-sisa dari jembatan penghubung yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 yang semestinya bisa dijadikan sarana transportasi untuk warga sekitar untuk menjual hasil bumi. Dan sudah 4 tahun lamanya jembatan ini tak kunjung diperbaiki. Posisi desa yang diapit gunung dan sungai membuat fungsi jembatan menjadi sangat vital. Sayangnya, akhir tahun 2017 silam, jembatan penghubung Desa Neglasari dan Gelar Pawitan hanyut diterjang banjir bandang. Hingga kini, permohonan perbaikan jembatan yang diajukan warga belum juga mendapatkan jawaban dari pemerintah. Akibatnya, perekonomian warga makin sulit berputar karena hasil bumi sulit dijual. Warga pun berupaya membangun jembatan bambu secara swadaya. Namun, hanya pejalan kaki dan motor saja yang boleh lewat. Ringkihnya jembatan sepanjang 24 meter ini membuat warga khawatir jembatan akan hancur lagi bila terhantam banjir. Dan inilah Desa Gelar Pawitan yang terletak di ketinggian 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Tanahnya subur sehingga pertanian, perkebunan, dan mengolah hasil bumi menjadi sumber utama rezeki warga. Salah satunya, warga mengolah kolang-kaling, hasil buah pohon aren. Bersama Bu Jumariah dan kawan-kawan, saya menuju ke kebun aren yang terletak sekitar 4 km dari kampung. Bu Jumariah dan suaminya Pak Atep harus memanjat menggunakan tangga bambu yang disebut sigai. Tumpuan langkah bukan berpijak di atas telapak kaki, tapi hanya mengandalkan kekuatan jempol kaki untuk menopang seluruh tubuh.
Pohon aren baru berbuah saat sudah berusia 10 tahunan. Panen pun hanya bisa dilakukan sekali setahun. Setiap pohon bisa menghasilkan hingga 80 kg kolang-kaling. Proses pemisahan buah aren dari rantingnya harus dilakukan dengan hati-hati. Bila salah potong, getah di kulit buah bisa mengenai kulit kita dan menimbulkan rasa gatal dan iritasi. Sarung tangan pun digunakan untuk melindungi tangan. Jadi sebenarnya susah banget sih buat menjadikan kolang-kaling itu makanan, dari prosesnya. Untuk nanjak dulu, terus habis itu belum lagi ya pisahin kolang-kaling sama tangkainya. Ini susah sih. Dan ditambah asapnya yang nguap terus ke sini. Belum lagi banyak semut dan ada ulat bulu. Inilah perjuangan ibu ya Bu ya untuk mencari rezeki. Iya. Setelah itu, buah aren direbus dalam tong berisi air antara 1 sampai 2 jam. Tujuannya agar getah buah hilang dan kolang-kaling berubah lembut. Asap kayak gini, saya aja baru sekali perih banget ke mata, apalagi ibu. Proses perebusan tidak boleh lebih dari 2 jam agar kualitas buah terjaga. Bila buah berubah warna menjadi kemerahan, harga jualnya pun bisa menurun. Setelah diangkat dari tungku perebusan, barulah buah aren dikupas. Saat mengiris cangkang, pisau tidak boleh melukai daging buahnya agar nilai jualnya terjaga. Upah bagi buruh seperti Bu Jumariah bisa dibilang tidak seberapa, hanya Rp1.000 per kilonya. Ibu sehari biasa ini bisa ngupas kolang-kaling berapa kilo Bu? Kadang-kadang dapat 10, kadang-kadang dapat 5 kilo, tergantung banyak bijinya yang di dalam. Terus kalau misalnya upah, sehari biasa Sehari. dapat berapa? Ya dapat 20. Kalau digabung sama teman-teman dapat 25 gitu. Seorangnya berapa tuh? Ada yang 15.000, ada yang 12.000, ya tergantung ininya tangannya. Gitu. Itu cukup Bu buat Enggak, kebutuhan sehari? enggak cukup. Selanjutnya, kolang-kaling akan digeprek setelah ditimbang. Kolang-kaling dikeprek agar mudah mengembang ketika direndam. Dalam sehari, satu orang buruh bisa mengeprek hingga 40 kg dengan upah Rp600 per kilo. Bu Jumariah juga harus kreatif mencari tambahan penghasilan. Misalnya dengan membuat manisan kolang-kaling, berbahan kolang-kaling yang dibeli dengan harga miring. Proses pembuatan manisan ini cukup sederhana. Pertama, kolang-kaling direbus bersama perasan daun pandan agar aromanya wangi. Setelah mendidih, kolang-kaling lalu diangkat dan ditiriskan. Sembari menunggu tiris, gula putih dicairkan, lalu kembali direbus bersama kolang-kaling hingga matang. Selain dijual, hasilnya juga disantap bersama keluarga. Tapi, Bu Jumairah harus meminjam uang pada tetangga untuk membeli gula bahan manisannya. Apalagi bantuan pemerintah yang diterimanya tidak pernah utuh. Pernah dapat bantuan nggak sih dari pemerintah? Ada nggak sih sampai gitu ke Ibu? Pernah. Dapat bantuan tapi tidak sesuai dengan harapan. Misalkan dari sana 400, nyampainya cuma 150 atau 100.000 gitu. Tapi itu untuk berapa lama waktunya? Kadang 3 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali. Nah kalau dari Ibu sendiri pengennya apa sih sama pemerintah? Harapan ibu sama pemerintah, tolonglah gitu, tolong diapain gitu, diperhatiin gitu. Misalnya apa aja Bu? Misalnya ya seperti kebutuhan sehari-hari gitu. Mungkin maksudnya sembako. Iya, seperti sembako. Ya, sesederhana itulah harapan warga. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas,
terutama ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu yang terletak di desa lain tidak memadai, sehingga pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas Cidaun sejauh sekitar 11 km dengan cara ditandu. Jadi di sini sedang ada salah satu warga yang sedang sakit dan akan dibawa menggunakan tandu untuk melewati sungai. Hati-hati, Pak. Akses jalan dan jembatan yang rusak membuat warga sangat kesulitan membawa pasien keluar desa. Akhirnya, pasien terpaksa ditandu sampai ke titik di mana mobil bisa menjemput. Pasien bahkan diangkut menyeberangi sungai. Jadi pemirsa, untuk mengantarkan orang yang sakit, mereka harus bawa tandu untuk menyeberangi sungai. Dan ini kalau airnya cukup tinggi dan juga deras, sangat bahaya bagi warga yang ada di sini. Warga bergotong royong bergantian menandu pasien. Inilah yang dilakukan oleh warga Desa Gelar Pawitan ketika mengantarkan orang yang sedang sakit, dan ini akan diantarkan ke puskesmas apa, Pak? Cidaun dengan waktu selama 3 jam. Ayo, Pak. Lega sekali rasanya ketika pasien sudah berhasil dipindahkan ke mobil untuk segera dilarikan ke puskesmas. Kami pun kembali ke desa dengan menyeberangi sungai. Bukan hanya pasien, para pelajar pun harus menempuh perjalanan berjalan kaki menuju ke sekolah di Kampung Cisarakan. Para pelajar ini harus menyeberangi badan sungai selebar 50 meter. Air sungai yang deras ini bahkan menggerus jalur penghubung sehingga kerap kali menimbulkan kecelakaan. Yo, hati-hati. Halo Pak Guru. Ya, Mbak. Kenapa di sini? Nungguin anak-anak, biasa jaga di sini. Oh. Jadi kami gantian. Ketika anak-anak lewat, kami berjaga di sini. Oh, kenapa Ya. soalnya? Soalnya khawatir kan, takut anak-anak takut jatuh. Soalnya jalannya amblas habis kemarin itu. Oh. Nah, ini yang dibilang Pak Guru jalannya amblas, makanya nih di sini ada bambu sebagai penyangga jembatan agar lebih kuat. Walaupun jembatannya dari luar kelihatannya kokoh ya. Nah, untuk tahu lebih lanjut kita sambil jalan nih ya Pak Guru, sambil kasih lihat ke pemirsa. Pernah ada kejadian apa memang di jembatan ini? Ada anak-anak yang jatuh karena mereka itu saling senggol, tapi di sana nggak di sini jatuhnya. Tiang penyangga kawat baja di bawah jembatan sudah terlihat rapuh karena longsor. Tidak heran para orang tua kerap kali khawatir akan nasib anak-anak mereka saat pergi dan pulang sekolah. Para siswa pun punya harapan yang sama. Mereka ingin bisa menuntut ilmu dengan perasaan yang aman dan nyaman. Aku mau tanya nih, kayaknya katanya sama kamu, kira-kira kamu harapannya apa sih buat jembatannya tuh supaya lebih aman? Aku kalau lewat sekolah pengennya jembatannya yang bagus, yang kuat, jadi nggak goyang-goyang. Kekhawatiran warga bukanlah sekedar ketakutan tanpa alasan. Sudah berulang kali jembatan di desa ini amblas di bawah air bah. Dan sekali lagi peristiwa itu kembali terjadi. Tidak lama selepas kami menyelesaikan liputan di Desa Gelar Pawitan, warga mengirimkan kabar dan video rekaman hancurnya jembatan bambu yang dihantam banjir bandang. Lagi-lagi warga harus menanggung sengsara karena kini semakin terisolir. Kecuali
bila pemerintah bergegas mengulurkan tangan memberikan bantuan.